Desa itu nggak besar, tapi juga nggak bisa dibilang kecil banget. Letaknya agak jauh dari jalan raya utama, masuk lewat jalan sempit yang kanan kirinya sawah luas. Kalau pagi, embun masih nempel di ujung daun padi, dan suara ayam sama burung jadi alarm alami buat warga. Semua orang saling kenal. Kalau ada satu kejadian kecil aja, bisa langsung nyebar ke seluruh desa dalam hitungan jam. Di desa itu, ada satu nama yang hampir selalu disebut kalau urusan ibu hamil, Bidan Ayu. Rumahnya nggak terlalu mencolok, tapi selalu ramai. Bangunan sederhana dengan cat putih yang mulai pudar, halaman depan yang cukup luas, dan kursi panjang dari kayu buat para pasien nunggu giliran. Di teras, ada papan kecil bertuliskan, Praktek Bidan Ayu, yang catnya mulai mengelupas, tapi tetap terbaca jelas. Anehnya, meskipun tampilan tempatnya biasa aja, orang-orang dari desa sekitar bahkan sampai luar kecamatan sering datang ke sana. Pokoknya kalau sama Bu Ayu, insya Allah lancar, begitu kata orang-orang. Tangannya dingin, nggak pernah gagal, tambah yang lain. Istilah, tangan dingin, itu udah jadi semacam julukan. Bukan dingin dalam arti sebenarnya, tapi lebih ke keahlian. Katanya, setiap ibu yang periksa ke sana jarang banget punya masalah. Bahkan yang awalnya bermasalah pun bisa membaik. Rina pertama kali dengar soal Bidan Ayu dari tetangganya, Bu Sari. Waktu itu Rina lagi duduk di teras rumah, sore hari, sambil ngelus perutnya yang mulai membesar. Ini kehamilan pertamanya, dan jujur aja, dia masih sering cemas sendiri. "Rin, kamu udah periksa belum?" tanya Bu Sari sambil bawa kantong plastik isi sayur. "Belum Bu, masih bingung mau kemana," jawab Rina pelan. Bu Sari langsung duduk di sampingnya, wajahnya serius tapi juga meyakinkan. "Udah, ke Bu Ayu aja. Semua orang sini juga ke sana. Aman." "Memang bagus ya Bu?" Rina masih ragu. "Lah, aku aja dulu 3 anak sama dia semua. Gak ada masalah. Pokoknya kamu tenang deh." Kalimat itu sederhana, tapi cukup buat Rina mikir. Apalagi setelah beberapa hari, dia dengar hal yang sama dari orang lain. Nama Bidan Ayu terus muncul di mana-mana. Akhirnya, suatu pagi, Rina memutuskan untuk datang. Udara masih sejuk waktu dia sampai di depan rumah Bidan Ayu. Udah ada beberapa ibu hamil duduk di kursi panjang. Ada yang ngobrol santai, ada yang sibuk sendiri, ada juga yang cuma diam sambil pegang perut. Rina duduk di ujung, agak canggung. Dia belum kenal siapa-siapa di situ. Baru ya, tiba-tiba seorang ibu di sebelahnya menyapa. Rina menoleh, sedikit kaget, lalu mengangguk. "Iya Bu, baru pertama." "Tenang aja. Bu Ayu baik kok," kata ibu itu sambil tersenyum. Obrolan kecil mulai ngalir. Mereka saling cerita, dari usia kandungan sampai keluhan ringan. Suasana jadi terasa hangat, kayak keluarga sendiri. Gak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang perempuan keluar. Itu pertama kalinya Rina melihat Bidan Ayu secara langsung. Perempuan itu terlihat rapi. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya bersih, dan kulitnya terlihat halus. Padahal kalau dilihat dari usianya, harusnya dia sudah tidak muda lagi. Tapi ada sesuatu yang bikin dia terlihat jauh lebih segar dari yang seharusnya. "Silakan, satu-satu ya," ucapnya lembut. Suaranya tenang. Terlalu tenang, malah. Satu persatu pasien masuk. Sampai akhirnya giliran Rina dipanggil. "Rina," suara itu memanggil. Rina berdiri, jantungnya sedikit berdebar. Dia masuk ke dalam ruangan yang cukup sederhana. Ada ranjang periksa, meja kecil, dan beberapa alat medis. Bau khas minyak kayu putih samar-samar tercium. "Kehamilan pertama?" tanya Bidan Ayu sambil tersenyum tipis. "Iya Bu," jawab Rina. "Duduk dulu, santai aja." Cara bicaranya bikin Rina agak tenang. Gak kaku, tapi juga gak terlalu ramah berlebihan. Pas. Pemeriksaan dimulai seperti biasa. Ditanya ini itu, lalu Rina diminta berbaring. Saat itulah, untuk pertama kalinya, tangan Bidan Ayu menyentuh perutnya. Rina sedikit terkejut. Dingin. Bukan dingin biasa. Bukan kayak tangan orang habis kena air. Tapi dingin yang aneh. Kayak nggak ada hangat sama sekali. Refleks, Rina menahan napas sesaat. "Kenapa?" tanya Bidan Ayu tanpa melihat wajahnya. "Nggak Bu,
Cuma kaget aja, jawab Rina cepat. Bidan Ayu hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan pemeriksaan seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi bagus kok. Bayinya sehat, katanya beberapa saat kemudian. Kalimat itu harusnya bikin Rina lega. Dan memang, sebagian dirinya merasa lega. Tapi entah kenapa, sensasi dingin tadi masih terasa di kulitnya. Seolah belum hilang. Setelah selesai, Rina keluar dari ruangan. Ibu-ibu lain langsung menoleh. Gimana? Tanya salah satu dari mereka. Ya, normal, katanya, jawab Rina sambil tersenyum tipis. Dia nggak cerita soal rasa dingin tadi. Nggak tahu kenapa, dia merasa itu hal sepele. Mungkin cuma perasaannya aja. Di luar, matahari mulai naik. Desa kembali sibuk dengan aktivitas masing-masing. Semuanya terlihat normal. Tapi sejak hari itu, tanpa Rina sadari, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang awalnya kecil. Hampir nggak terasa. Tapi perlahan, mulai merambat masuk ke hidupnya. Dan semuanya, dimulai dari sentuhan dingin itu. Awalnya Rina coba nganggap itu hal biasa. Mungkin emang tangan bidan Ayu lagi dingin, atau mungkin dia lagi kecapean jadi lebih sensitif. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah bidan, dia berusaha ngeyakinin dirinya sendiri kalau nggak ada yang aneh. Tapi semakin dia berusaha lupa, justru sensasi itu makin keinget. Dingin yang bukan sekadar dingin. Sampai malamnya, Rina masih kepikiran. Dia duduk di kasur, ditemani lampu redup di kamar. Suaminya, Ardi, masih belum pulang karena lembur di gudang. Rumah kecil itu jadi terasa lebih sepi dari biasanya. Rina pelan-pelan ngelus perutnya. Gak apa-apa ya, bisiknya, lebih ke dirinya sendiri daripada ke bayinya. Biasanya, setiap kali dia ngomong kayak gitu, ada rasa hangat yang muncul. Rasa tenang. Tapi kali ini beda. Perutnya terasa dingin. Rina langsung berhenti. Dia menelan ludah, lalu coba lagi. Tangan kanannya menyentuh perutnya pelan. Masih dingin. Padahal jelas-jelas suhu tubuhnya normal. Tangannya sendiri hangat, tapi begitu nempel di perut, rasanya kayak nyentuh sesuatu yang bukan bagian dari tubuhnya. Aneh banget, gumamnya pelan. Dia buru-buru narik tangannya, lalu berdiri. Ah, paling cuma perasaan. Dia coba ngalihin pikiran, nonton TV sebentar, lalu siap-siap tidur. Ardi pulang agak malam, dan Rina nggak cerita apa-apa. Entah kenapa, dia ngerasa itu nggak penting. Atau mungkin, dia nggak mau kedengaran berlebihan. Malam itu, Rina tidur seperti biasa. Atau setidaknya, dia pikir begitu. Sekitar tengah malam, Rina mulai bermimpi. Awalnya samar. Gelap. Nggak jelas di mana dia berada. Tapi suasananya dingin, lebih dingin dari malam biasanya. Pelan-pelan, dalam mimpinya, dia sadar kalau dia lagi berbaring. Persis seperti waktu diperiksa tadi pagi. Perutnya terasa berat. Lalu, ada sesuatu. Seseorang. Rina nggak bisa langsung lihat wajahnya. Sosok itu berdiri di sampingnya, tertutup bayangan. Tapi yang jelas, itu perempuan. Rambutnya panjang. Terurai. Dan pelan-pelan, perempuan itu duduk di samping Rina. Tanpa suara. Tanpa napas. Lalu tangannya bergerak. Mengarah ke perut Rina. Rina ingin bergerak. Ingin bangun. Tapi tubuhnya kaku. Gak bisa digerakin sama sekali. Tangannya yang dingin itu, menyentuh perutnya. Persis seperti yang dia rasakan siang tadi. Dingin. Lebih dingin. Lebih menusuk. Perempuan itu mulai mengelus. Pelan, naik turun. Seperti seseorang yang lagi menenangkan bayi di dalam kandungan. Tapi caranya, salah. Gak ada rasa kasih sayang di situ. Yang ada cuma, sesuatu yang kosong. Rina mencoba berteriak, tapi suaranya gak keluar. Lalu, di tengah keheningan itu, perempuan itu mulai berbisik. Suaranya lirih. Nyaris nggak terdengar. Tapi cukup jelas untuk bikin bulu kuduk Rina berdiri. Anaknya, bagus. Rina merinding. Sehat. Elusan itu makin dalam. Seolah-olah bukan cuma menyentuh kulit, tapi masuk ke dalam. Bisa diambil,
DEG. Rina langsung terbangun. Napasnya ngos-ngosan. Keringat dingin membasahi lehernya. Tangannya refleks langsung memegang perut. Hangat. Normal. Gak ada apa-apa. Dia langsung duduk, matanya menyapu seluruh kamar. Gelap. Sepi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ardi masih tidur di sampingnya, gak sadar apa-apa. Itu cuma mimpi, bisik Rina pada dirinya sendiri. Tapi jantungnya masih berdegup kencang. Dan yang paling bikin dia gak tenang, sensasi dingin itu masih tersisa. Bukan di kulit, tapi di dalam. Besoknya, Rina mencoba menjalani hari seperti biasa. Masak, nyapu, nonton TV. Dia berusaha melupakan mimpi itu. Dan hampir berhasil. Sampai siang hari, waktu dia lagi duduk santai, tiba-tiba perutnya bergerak. Rina tersenyum. "Gerak ya," katanya pelan. Ini salah satu momen yang paling dia tunggu. Gerakan kecil dari dalam yang bikin dia merasa benar-benar jadi ibu. Tapi senyum itu perlahan hilang. Gerakannya aneh. Bukan tendangan kecil seperti biasanya. Tapi seperti gesekan. Pelan. Menyapu dari dalam. Seolah-olah ada yang menyentuh dari sisi lain. Rina menahan napas. Tangannya gemetar saat menyentuh perutnya. Dan untuk sesaat, dia merasa seperti ada tangan lain yang menyambut dari dalam. Rina langsung menarik tangannya. Gak mungkin," bisiknya. Dia berdiri, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan mimpi semalam langsung muncul lagi di kepalanya. Perempuan itu. Tangan dingin itu. Dan bisikan itu. Bisa diambil. Malamnya, Rina takut untuk tidur. Tapi tubuhnya terlalu lelah. Akhirnya dia terlelap juga. Dan seperti yang bisa ditebak, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Perempuan itu lebih dekat. Dan tangannya sudah menempel di perut Rina bahkan sebelum dia sadar kalau dia sedang bermimpi. Seolah-olah dia sudah menunggu. Dan kali ini, bisikannya terdengar lebih jelas. Lebih dekat. Lebih nyata. Sebentar lagi. Kata itu masih menggema di kepala Rina bahkan setelah dia terbangun. Nafasnya masih berat, dadanya naik turun cepat, dan tubuhnya kaku seperti habis ditahan sesuatu. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rina langsung duduk, refleks memegang perutnya. Gak apa-apa, gumamnya, tapi suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Perutnya hangat. Normal. Gak ada sentuhan dingin, gak ada tekanan. Tapi rasa takutnya gak ikut hilang. Dia menoleh ke samping. Ardi masih tidur pulas, sama sekali gak terganggu. Rina sempat mikir buat ngebangunin, tapi dia urung. Dia gak tahu harus jelasin apa. Mimpi doang, katanya lagi, kali ini lebih pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, dia mulai ragu. Karena mimpi itu terlalu nyata. Hari-hari berikutnya, Rina mulai berubah. Dia jadi lebih sering bengong. Kadang lagi nyuci, tiba-tiba berhenti dan cuma diam. Kadang lagi makan, sendoknya menggantung di udara karena pikirannya melayang ke tempat lain. Dan yang paling terasa, mimpi itu nggak berhenti. Malah makin sering. Hampir setiap malam. Dengan pola yang sama. Dia berada di tempat gelap, berbaring, nggak bisa bergerak, lalu perempuan itu datang. Selalu perempuan yang sama. Rambut panjang, wajahnya samar, tapi kehadirannya terasa jelas. Dan selalu, tangan itu. Dingin. Mengelus perutnya. Kadang pelan, kadang lebih dalam, seolah-olah mencoba meraih sesuatu dari dalam sana. Awalnya cuma bisikan pendek. Bagus. Sehat. Tenang. Tapi lama-lama, kata-katanya berubah. Mulai jelas. Mulai spesifik. Anakmu kuat. Rina mulai gemetar tiap dengarnya. Sayang kalau disia-siakan. Suatu malam, bisikan itu terdengar tepat di telinganya. Dekat banget. Seolah-olah perempuan itu nggak lagi di samping, tapi tepat di atasnya. Kasih ke aku. Rina langsung terbangun sambil teriak. Nggak.
Ardi kaget setengah mati. Rin! Rin! Kamu kenapa? Katanya panik sambil megang bahu istrinya. Rina napasnya nggak beraturan. Matanya masih liar, kayak orang yang belum sepenuhnya sadar. Mimpi? Mimpi lagi? Katanya terbata. Mimpi apaan sih sampai kayak gitu? Tanya Ardi, mulai khawatir. Rina diam. Dia pengen cerita. Tapi setiap kali mau mulai, tenggorokannya terasa berat. Kayak ada yang nahan. Aneh aja, soal bayi, akhirnya dia jawab sekenanya. Ardi menghela napas, lalu mengelus kepalanya. Udah, jangan dipikirin. Namanya juga ibu hamil, pasti kebawa pikiran. Rina mengangguk pelan. Tapi kali ini, dia tahu, ini bukan sekadar kebawa pikiran. Beberapa hari kemudian, Rina kembali ke rumah bidan Ayu untuk kontrol. Seperti biasa, tempat itu ramai. Ibu-ibu hamil duduk berjajar, ngobrol pelan. Tapi entah kenapa, suasananya terasa beda. Lebih sunyi. Padahal orangnya banyak. Rina duduk di kursi kosong, tepat di antara dua ibu yang terlihat seumuran. Awalnya nggak ada yang ngomong. Sampai akhirnya, ibu di sebelah kirinya berbisik pelan. Mbak, pernah mimpi aneh nggak? Rina langsung menoleh. Jantungnya berdegup. Mimpi? Ulangnya hati-hati. Ibu itu mengangguk, matanya terlihat sedikit cemas. Kayak, ada yang nyentuh perut, lanjutnya pelan, hampir nggak terdengar. Rina langsung merinding. Dia belum sempat jawab, ibu di sebelah kanan tiba-tiba ikut nimbrung. Iya, aku juga, katanya cepat, tapi suaranya ditahan. Mereka bertiga saling pandang. Ada keheningan aneh di antara mereka. Rina menelan ludah. Kalian juga, mimpi perempuan? Tanyanya akhirnya. Dua ibu itu langsung kaku. Wajah mereka berubah. Jangan keras-keras, bisik yang kiri. Kamu juga lihat? Tanya yang kanan, matanya membesar. Rina mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, dia merasa nggak sendirian. Dia suka bisik-bisikan, kata ibu yang kiri. Rina langsung ingat semua kata-kata itu. Dia bilang, bayi kita, suara ibu yang kanan mulai gemetar. Bagus. Rina merasakan dingin menjalar di punggungnya. Persis. Sama. Semua sama. Ini gak normal, bisik Rina. Tapi kita harus gimana? Jawab ibu yang kiri. Gak ada yang punya jawaban. Mereka semua cuma saling lihat, sama-sama takut, tapi juga sama-sama bingung. Tiba-tiba pintu terbuka. Berikutnya, suara bidan Ayu terdengar. Ketiganya langsung diam. Refleks. Seolah-olah mereka ketahuan melakukan sesuatu yang gak boleh. Satu persatu pasien masuk. Dan obrolan tadi, seolah hilang begitu saja. Gak ada yang berani lanjutin. Gak ada yang berani ngomong lagi. Rina memperhatikan sekeliling. Ibu-ibu lain tetap duduk seperti biasa. Tapi sekarang dia sadar, beberapa dari mereka terlihat pucat. Ada yang memegang perutnya lebih erat dari biasanya. Ada yang sesekali menoleh ke pintu dengan wajah tegang. Dan ada yang seperti menahan sesuatu. Rina mulai mengerti. Ini bukan cuma dia. Bukan cuma dua orang tadi. Mungkin, hampir semua yang datang ke sini, ngalamin hal yang sama. Tapi mereka memilih diam. Karena takut. Atau mungkin, karena merasa nggak ada yang bakal percaya. Nama Rina dipanggil. Dia berdiri pelan. Langkahnya terasa berat. Setiap mendekati pintu itu, jantungnya makin kencang. Dan entah kenapa, suara bisikan itu kembali muncul. Lirih. Dekat. Seolah-olah datang dari dalam kepalanya sendiri. Atau, dari dalam perutnya. Sebentar lagi, bisikan itu masih nempel di kepala Rina bahkan saat dia melangkah masuk ke dalam ruang periksa. Suara pintu yang ditutup pelan di belakangnya bikin suasana jadi makin sempit, makin sunyi, seolah dunia di luar langsung hilang begitu aja. Bidan Ayu sudah berdiri di dekat ranjang, senyum tipisnya sama seperti biasa. Masuk, Rina. Gimana kabarnya? Tanyanya lembut. Rina berusaha kelihatan normal. Baik, Bu. Tapi suaranya agak serak.
Tidurnya gimana? Gak ada keluhan? Lanjut Bidan Ayu sambil nyiapin alat. Rina ragu sesaat. Mimpi? Bisikan? Semua kejadian aneh itu sempat mau keluar dari mulutnya. Tapi entah kenapa, dia menahan diri. Gak, Bu, aman, jawabnya akhirnya. Bidan Ayu mengangguk pelan, seolah puas dengan jawaban itu. Ya sudah, kita periksa ya. Rina naik ranjang, berbaring. Nafasnya mulai gak teratur lagi. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja. Tangan itu kembali menyentuh perutnya. Dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Kali ini Rina benar-benar yakin, ini bukan sekadar perasaan. Sensasinya terlalu jelas, terlalu dalam. Seolah-olah bukan cuma kulitnya yang disentuh, tapi sesuatu di dalam sana. Rina refleks menegang. Kenapa tegang? Tanya Bidan Ayu tanpa mengalihkan pandangan. Enggak, dingin aja, Bu, jawab Rina jujur kali ini. Bidan Ayu berhenti sebentar. Lalu, tersenyum tipis. Memang tangan saya dingin dari dulu, katanya santai, lalu lanjut memeriksa. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa, cara dia ngomong, bikin Rina gak tenang. Seolah-olah ada makna lain yang disembunyikan. Bayinya bagus, lanjut Bidan Ayu setelah beberapa saat. Sehat, kuat. Rina menelan ludah. Kata-kata itu sama seperti di mimpi. Jaga ya, tambah Bidan Ayu pelan. Rina mengangguk, tapi pikirannya udah kemana-mana. Beberapa hari setelah itu, desa tiba-tiba geger. Kabar itu datang pagi-pagi, saat Rina lagi nyapu halaman. Bu Sari datang dengan wajah panik. Rin, kamu dengar belum? Katanya setengah teriak. Rina langsung berhenti. Dengar apa, Bu? Si Wati keguguran. Rina langsung kaget. Lah, bukannya kemarin masih sehat? Iya. Itu dia, gak jelas kenapa, jawab Bu Sari sambil geleng-geleng kepala. Rina langsung teringat sesuatu. Wati. Salah satu ibu yang waktu itu duduk di sebelahnya di rumah Bidan Ayu. Yang cerita soal mimpi. Jantung Rina mulai berdegup lebih cepat. Katanya sih, tiba-tiba aja. Malamnya masih biasa. Paginya, Bu Sari gak lanjut, tapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan. Rina langsung merinding. Maksudnya, tanpa sebab, tanyanya pelan. Iya. Kata dokter juga gak ada masalah sebelumnya. Aneh kan? Aneh. Kata itu terasa berat di telinga Rina. Karena dia tahu, ini bukan sekadar aneh. Ini, sama. Sama seperti yang ada di mimpinya. Dia periksa ke siapa terakhir, tanya Rina, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Bu Sari langsung jawab. Ya ke Bu Ayu lah. Siapa lagi? Rina diam. Pikirannya mulai nyambung satu persatu. Mimpi. Bisikan. Perempuan itu. Dan sekarang, janin yang hilang. Siang harinya, Rina nekat datang ke rumah Wati. Rumahnya penuh orang. Suasana duka terasa kental. Beberapa ibu duduk sambil berbisik pelan, sementara Wati sendiri terbaring lemah di kamar. Rina masuk pelan, lalu duduk di dekatnya. Wat, panggilnya lirih. Wati menoleh pelan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Rina hampir gak tega lihatnya. Gimana bisa, Wat? Tanya Rina pelan. Wati menelan ludah, lalu berbisik. Aku, mimpi lagi. Rina langsung merinding. Mimpi apa? Tanyanya, meskipun dia sudah bisa menebak. Perempuan itu, jawab Wati, suaranya gemetar. Dia pegang perutku, terus, dia bilang. Air mata mulai jatuh dari mata Wati. Dia bilang, sekarang waktunya. Rina langsung merasa dadanya sesak. Terus, tanyanya pelan. Wati memejamkan mata. Pas aku bangun, udah sakit, terus, dia gak sanggup lanjut. Rina menggenggam tangan Wati. Dingin. Sama dinginnya. Rina langsung menarik tangannya refleks. Rin, Wati memanggil pelan. Iya? Jangan kesana lagi. Dek.
Jangan ke Bu Ayu lagi, lanjut Wati, matanya penuh ketakutan. Rina nggak bisa jawab. Karena di satu sisi, dia takut. Tapi di sisi lain, semua orang tetap ke sana. Dan seolah-olah, nggak ada yang benar-benar berani melawan. Beberapa hari berlalu. Dan kejadian itu, terulang lagi. Satu ibu hamil lagi. Kasus yang sama. Sehat sebelumnya. Tiba-tiba, hilang. Tanpa penjelasan. Desa mulai benar-benar resah. Orang-orang mulai berbisik soal hal aneh. Ada yang bilang ini kutukan, ada yang bilang gangguan makhluk halus, ada juga yang mulai menyebut-nyebut ilmu hitam. Tapi setiap kali nama Bidan Ayu disebut, selalu ada yang membela. Ah, nggak mungkin. Dia kan nolong banyak orang. Dari dulu juga nggak pernah ada masalah. Jangan asal nuduh. Dan yang paling sering terdengar, itu cuma kebetulan. Sementara itu, Bidan Ayu tetap seperti biasa. Tetap buka praktek. Tetap tersenyum. Tetap tenang. Seolah-olah, semua kejadian itu bukan apa-apa. Bahkan suatu hari, saat ada yang berani nanya langsung, dia cuma bilang santai. Namanya juga kehamilan, ada yang kuat, ada yang enggak. Itu hal biasa. Hal biasa. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rina. Karena sekarang, dia tahu. Ini bukan hal biasa. Dan yang lebih mengerikan, dia mulai merasa gilirannya semakin dekat. Malam itu, saat Rina mencoba tidur, dia sudah tahu apa yang akan datang. Dan benar saja. Begitu matanya terpejam, dia sudah berada di tempat itu lagi. Gelap, sunyi. Dan perempuan itu sudah menunggu. Kali ini, tangannya langsung menempel di perut Rina. Lebih dalam. Lebih kuat. Dan bisikannya terdengar seperti keputusan yang sudah dibuat. Sekarang, atau nanti. Kalimat itu seperti menggantung di udara, bahkan setelah Rina terbangun dari mimpinya. Nafasnya terengah, tangannya langsung memegang perutnya dengan panik. Untuk beberapa detik, dia cuma duduk diam di atas kasur, mencoba memastikan dirinya masih di dunia nyata. Hangat. Masih hangat. Gak ada yang hilang. Tapi rasa takutnya, gak ikut hilang. Rina menatap kosong ke depan. Kata-kata itu terus muter di kepalanya. Sekarang, atau nanti. Seolah-olah ada pilihan. Tapi pilihan untuk apa? Dan kenapa rasanya, dia gak benar-benar punya kendali? Pagi harinya, suasana desa terasa beda. Gak seramai biasanya. Orang-orang tetap beraktivitas, tapi obrolan mereka berubah. Gak lagi soal harga sayur atau kabar keluarga. Sekarang, hampir semua bisikan mengarah ke satu hal. Ibu hamil yang kehilangan janin. Dan yang lebih aneh, jumlahnya mulai bertambah. Rina berjalan pelan ke warung kecil di ujung jalan. Dia butuh keluar rumah, butuh lihat orang lain, meskipun sebenarnya dia juga nggak yakin itu bakal bikin lebih tenang. Di warung, sudah ada beberapa ibu-ibu yang lagi ngobrol. Seperti biasa, begitu Rina datang, suara mereka sedikit mengecil. Tapi kali ini, nggak sepenuhnya berhenti. Itu si Rina juga kan periksa ke sana, bisik salah satu. Iya, kasihan ya, jawab yang lain pelan. Rina pura-pura nggak dengar, tapi jelas semuanya masuk ke telinganya. Dia duduk, beli air minum, lalu diam. Sampai akhirnya, Bu Sari datang lagi dan duduk di sebelahnya. "Rin," katanya pelan. Rina menoleh. "Iya, Bu." Bu Sari mendekat sedikit, suaranya diturunin. "Kamu ngerasa nggak sih? Bu Ayu sekarang beda." Rina langsung terdiam. "Maksudnya?" tanyanya hati-hati. "Ya, kamu nggak lihat?" Bu Sari menatapnya serius. "Dia makin cantik." Kata itu terasa aneh diucapkan dalam situasi seperti ini. Cantik. Di tengah semua kejadian ini, Rina mencoba mengingat. Wajah Bidan Ayu. Kulitnya. Cara dia berdiri. Dan tiba-tiba, dia sadar. "Iya," jawab Rina pelan. "Bukan cuma cantik. Tapi, terlalu sempurna. Padahal,
Kalau dipikir-pikir, Bidan Ayu sudah lama praktik di desa itu. Harusnya usianya sudah tidak muda lagi. Tapi yang terlihat sekarang justru sebaliknya. Kulitnya halus. Wajahnya segar. Bahkan dibanding beberapa tahun lalu, dia terlihat lebih muda sekarang. Aneh. Dulu nggak kayak gitu, lanjut Bu Sari. Ya cantik sih, tapi sekarang, beda. Beda gimana? Tanya Rina. Bu Sari menelan ludah. Kayak, bukan orang yang sama. Kalimat itu bikin Rina merinding. Karena dia juga ngerasain hal yang sama, tapi belum berani ngaku. Gosip mulai menyebar pelan-pelan. Awalnya cuma bisikan. Lalu jadi obrolan kecil. Sampai akhirnya, hampir semua orang punya pendapat sendiri. Ada yang bilang dia pakai ilmu. Katanya sih ada yang lihat dia keluar malam-malam. Rumahnya suka ada suara aneh. Kata-kata, ilmu hitam, mulai muncul. Tapi selalu diucapkan pelan. Takut. Seolah-olah menyebutnya terlalu keras bisa bikin sesuatu terjadi. Rina makin sering dengar cerita-cerita itu. Dan anehnya, semua mulai terasa masuk akal. Mimpi. Bisikan. Janin yang hilang. Dan sekarang, kecantikan yang gak wajar. Semua seperti potongan puzzle yang mulai nyambung. Tapi tetap, belum ada bukti. Dan tanpa bukti, semua cuma dianggap omongan. Beberapa hari kemudian, Rina kembali ke rumah Bidan Ayu. Bukan karena dia mau. Tapi karena dia merasa harus. Kalau dia berhenti sekarang, orang-orang bakal curiga. Dan lebih dari itu, ada perasaan aneh yang bikin dia tetap datang. Seolah-olah, dia dipanggil. Saat sampai di sana, suasana lebih sepi dari biasanya. Jumlah pasien berkurang. Tapi yang datang, wajahnya tegang semua. Rina duduk di kursi, diam. Pandangannya tertuju ke pintu. Dan saat pintu itu terbuka, dia melihatnya lagi. Bidan Ayu. Dan kali ini, Rina benar-benar sadar. Bu Ayu terlihat bersinar. Bukan secara harfiah, tapi ada aura yang beda. Kulitnya seperti lebih cerah, matanya lebih hidup, dan senyumnya terlalu tenang. Di tengah semua kekacauan ini, seolah-olah dia justru semakin baik-baik saja. Rina menelan ludah. Perasaan gak enak langsung muncul. Dan tanpa sadar, suara itu kembali terdengar. Lirih. Dekat. Bagus. Rina langsung menegang. Dia menoleh ke kanan kiri. Gak ada siapa-siapa yang bicara. Tapi suara itu jelas. Dan kali ini, dia yakin. Itu bukan dari luar. Itu dari dalam dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, dari dalam perutnya. Rina langsung memegang perutnya. Dan untuk sesaat, dia merasa ada gerakan. Bukan dari bayinya. Tapi seperti sesuatu yang lain. Sesuatu yang merespon. Rina langsung berdiri. Nafasnya mulai nggak teratur. Dia ingin pergi. Sekarang juga. Tapi sebelum dia sempat melangkah, namanya dipanggil. Rina. Suara itu lembut. Tapi terasa seperti perintah. Rina menoleh pelan. Bidan Ayu berdiri di ambang pintu, menatap langsung ke arahnya. Senyumnya masih sama. Tenang. Terlalu tenang. Masuk, katanya. Dan entah kenapa, kaki Rina tetap melangkah ke dalam. Seolah-olah, dia nggak punya pilihan lagi. Langkah kaki Rina terasa berat saat masuk ke ruang periksa itu. Pintu di belakangnya tertutup pelan, tapi bunyinya seperti mengunci sesuatu yang lebih besar dari sekadar ruangan. Jantungnya berdetak cepat, dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar takut berada di dekat Bidan Ayu. Kenapa kelihatan pucat? Tanya Bidan Ayu sambil menyiapkan alat, suaranya tetap tenang seperti biasa. Rina mencoba tersenyum, tapi gagal. Gak, Bu, cuma agak capek. Jangan terlalu banyak pikiran, jawab Bidan Ayu singkat. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi kali ini, Rina menangkap sesuatu di balik nada suaranya. Seperti peringatan halus. Pemeriksaan dimulai lagi. Dan seperti sebelumnya, sentuhan itu datang.
Dingin. Lebih dalam. Lebih lama. Rina menahan napas. Kali ini dia nggak bisa pura-pura lagi. Sensasi itu terlalu jelas, bukan cuma di kulit, tapi seperti merayap masuk ke dalam. Dia memejamkan mata, mencoba menahan rasa takut. Dan di saat itulah, dia mendengar bisikan. Bukan dari luar. Bukan dari mimpi. Tapi di tengah kesadarannya. Sudah dekat. Rina langsung membuka mata. Bu, suaranya gemetar. Iya. Bidan Ayu tetap fokus, seolah nggak terjadi apa-apa. Rina ingin bertanya. Ingin memastikan. Tapi kata-katanya berhenti di tenggorokan. Ada yang ingin kamu bilang? Tanya Bidan Ayu pelan, tanpa melihat wajahnya. Rina langsung diam. Entah kenapa, dia merasa kalau dia ngomong, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tidak, Bu, jawabnya akhirnya. Bidan Ayu tersenyum tipis. Seolah-olah, dia sudah tahu jawabannya. Setelah pulang dari sana, Rina nggak langsung masuk rumah. Dia duduk di teras, bengong, menatap jalanan desa yang mulai sepi menjelang sore. Pikirannya kacau. Semua kejadian ini terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai berpikir untuk mencari tahu. Bukan cuma merasakan, tapi benar-benar mencari. Gak bisa gini terus, gumamnya pelan. Saat itulah, suara Bu Sari terdengar dari samping rumah. Rin? Rina menoleh. Iya, Bu. Bu Sari mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Wajahnya terlihat serius, beda dari biasanya. Kamu juga ngerasain ya? Tanyanya langsung. Rina langsung diam. Gak perlu dijelasin lebih jauh. Dia tahu maksudnya. Rina mengangguk pelan. Aku takut, Bu. Akhirnya dia jujur. Bu Sari menghela napas panjang. Aku juga, katanya pelan. Beberapa detik mereka cuma diam. Lalu Bu Sari mendekat sedikit, suaranya diturunin. Ada satu orang yang mungkin tahu sesuatu. Rina langsung menoleh. Siapa? Maktini. Nama itu langsung bikin Rina sedikit kaget. Maktini dikenal sebagai orang paling tua di desa. Umurnya nggak ada yang tahu pasti, tapi katanya dia sudah tinggal di situ sejak desa itu belum seramai sekarang. Banyak yang bilang dia tahu hal-hal lama, termasuk yang nggak pernah diceritakan ke orang lain. Mau ke sana sekarang? Tanya Bu Sari. Rina nggak butuh waktu lama buat jawab. Mau. Rumah Maktini ada di ujung desa, agak masuk ke area yang lebih sepi. Jalanannya sempit, dan suasananya lebih sunyi dari bagian lain desa. Rumahnya kecil, kayu tua dengan atap yang mulai lapuk. Tapi tetap berdiri kokoh. Saat mereka sampai, Maktini sudah duduk di depan, seolah-olah sudah tahu mereka akan datang. Kalian akhirnya kesini juga, katanya tanpa basa-basi. Rina dan Bu Sari saling pandang. Masuk, lanjut Maktini. Di dalam, suasananya redup. Bau kayu tua dan minyak kayu putih bercampur jadi satu. Maktini duduk, lalu menatap mereka satu persatu. Kalian mau tanya soal Ayu, kan? Rina langsung merinding. Iya, Mak, jawab Bu Sari. Maktini diam sebentar. Seperti sedang mengingat sesuatu. Ayu dulu nggak seperti sekarang, katanya pelan. Rina langsung fokus. Dulu dia biasa saja. Baik, ramah, ya seperti bidan pada umumnya. Terus, tanya Rina. Maktini menatap kosong ke depan. Dia punya anak. Rina menelan ludah. Anak pertama. Sudah ditunggu lama. Suasana jadi makin sunyi. Tapi, anak itu nggak pernah lahir dengan selamat. Dek. Rina langsung merasakan sesuatu di dadanya. Maksudnya? Tanyanya pelan. Maktini menghela napas. Katanya, waktu itu ada masalah saat melahirkan. Tapi bukan masalah biasa. Orang-orang bilang, ada yang ngambil. Rina dan Bu Sari langsung saling pandang. Sejak itu, Ayu berubah, lanjut Maktini. Berubah gimana, Mak? Tanya Rina. Maktini menatapnya dalam-dalam. Dia jadi dingin. Kata itu langsung menusuk Rina.
Dingin. Persis seperti yang dia rasakan. Awalnya pelan. Tapi lama-lama, orang-orang mulai lihat hal aneh. Dia sering keluar malam. Kadang bicara sendiri. Dan, kecantikannya mulai berubah. Rina merinding. Berubah? Ulangnya. Iya. Bukannya menua, malah makin muda, jawab Maktini. Busari langsung memeluk lengannya sendiri. Terus, soal yang sekarang, tanyanya. Maktini diam. Beberapa detik. Lalu dia berkata pelan. Kalau apa yang aku pikir benar, maka dia bukan cuma kehilangan anak. Rina menahan napas. Tapi dia mencari pengganti. Sunyi. Gak ada yang berani ngomong. Karena kalimat itu terlalu jelas. Dan terlalu mengerikan. Rina langsung memegang perutnya. Refleks. Dan saat itu juga, dia merasakan sesuatu. Gerakan. Pelan. Tapi bukan seperti biasanya. Lebih sadar. Lebih merespon. Dan di dalam kepalanya, bisikan itu kembali muncul. Lebih jelas. Lebih dekat. Seolah-olah sudah tidak sabar lagi. Aku butuh. Bisikan itu terdengar jelas banget di kepala Rina, sampai dia refleks memegang perutnya lebih erat. Nafasnya langsung memburu, matanya membesar, dan tubuhnya kaku di tempat. Rin, suara Busari terdengar panik. Kamu kenapa? Rina nggak langsung jawab. Dia masih fokus ke satu hal, gerakan di dalam perutnya. Itu bukan sekadar tendangan bayi. Bukan. Gerakannya terasa, sadar. Seolah-olah ada yang merespon. Dan lebih parahnya lagi, bisikan tadi terasa nyambung dengan gerakan itu. Aku butuh. Rina langsung berdiri tiba-tiba, bikin Busari kaget. Kita harus pulang, Bu, katanya cepat, suaranya gemetar. Busari nggak banyak tanya. Dia juga sudah mulai ketakutan sejak cerita Maktini tadi. Mereka pamit buru-buru. Sementara Maktini cuma diam, menatap Rina dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah, dia tahu sesuatu yang lebih. Sepanjang jalan pulang, Rina hampir nggak ngomong apa-apa. Pikirannya penuh. Potongan-potongan cerita mulai menyatu. Bidan Ayu kehilangan anak. Berubah jadi dingin. Makin cantik. Dan sekarang, janin-janin yang hilang. Semua seperti mengarah ke satu hal. Sesuatu yang nggak masuk akal, tapi terasa nyata. Rin, Busari akhirnya buka suara. Iya, Bu, jawab Rina pelan. Kamu percaya nggak kalau ini bukan cuma gangguan biasa? Rina diam sebentar. Lalu mengangguk. Aku takut, Bu, ini lebih dari itu. Malamnya, Rina nggak bisa tidur. Bukan karena nggak mau. Tapi karena dia takut. Takut kalau mimpi itu datang lagi. Takut kalau perempuan itu muncul lagi. Dan yang paling dia takutkan, kalau kali ini sesuatu benar-benar terjadi. Ardi sudah tidur di sampingnya. Rina cuma bisa menatap langit-langit kamar. Sunyi. Terlalu sunyi. Sampai akhirnya, rasa kantuk menang. Matanya pelan-pelan terpejam. Dan seperti yang sudah dia duga, dia kembali ke tempat itu. Gelap. Dingin. Dan perempuan itu sudah ada di sana. Tapi kali ini beda. Dia nggak berdiri jauh. Dia sudah duduk, tepat di samping Rina. Dekat banget. Untuk pertama kalinya, wajahnya mulai terlihat. Pucat. Matanya cekung. Bibirnya tipis, hampir nggak bergerak. Tapi yang paling bikin Rina merinding, adalah senyumnya. Tipis. Kosong. Dan lapar. Tangannya langsung menempel di perut Rina. Dingin seperti es. Tapi kali ini, bukan cuma mengelus. Dia menekan. Pelan, tapi dalam. Seolah-olah, mencoba masuk. Rina berusaha bergerak, tapi tubuhnya nggak bisa digerakin. Kenapa? Kamu takut? Suara perempuan itu akhirnya terdengar jelas. Bukan bisikan lagi. Tapi suara langsung. Serak. Dalam.
Padahal, ini semua untuk hidup. Rina ingin teriak. Tapi nggak bisa. Dia butuh, lanjutnya. Siapa? Rina akhirnya berhasil bersuara, meskipun pelan. Perempuan itu tersenyum. Yang memberiku, kehidupan. Tangannya makin menekan. Dan saat itu juga, Rina melihat sesuatu. Bayangan. Seperti kilasan. Sebuah ruangan. Remang-remang. Lilin-lilin menyala. Dan di tengahnya, bidan ayu. Duduk bersila. Dengan tubuh yang berbeda. Kulitnya terlihat bercahaya. Matanya tertutup. Dan di sekelilingnya, ada bayangan-bayangan kecil. Bentuknya seperti janin. Melayang. Bergerak pelan. Lalu satu persatu masuk ke dalam tubuhnya. Rina langsung merinding hebat. Itu bukan mimpi biasa. Itu seperti diperlihatkan sesuatu. Susuk, suara perempuan itu kembali terdengar. Dia memilih untuk tidak kehilangan lagi. Rina gemetar. Dia mengambil dari yang lain. Bayangan itu makin jelas. Ritual itu. Cara bidan ayu duduk. Cara bayangan itu masuk ke tubuhnya. Dan wajahnya tenang. Seolah-olah itu hal yang wajar. Setiap janin, lanjut suara itu, adalah makanan. Rina langsung menutup mata. Gak kuat lihat. Untuk tetap hidup. Untuk tetap cantik. Untuk tetap ada. Rina akhirnya berhasil teriak. Berhenti. Dan seketika, semuanya hilang. Dia terbangun. Nafasnya kacau. Tubuhnya basah oleh keringat. Tangannya langsung memegang perutnya. Dan kali ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Perutnya bergerak. Tapi bukan seperti biasanya. Gerakannya pelan. Menyapu. Seolah-olah ada yang bangun dari dalam. Rina langsung turun dari kasur. Ini gak bisa didiemin, katanya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Rina langsung ke rumah Busari. Dia cerita semuanya. Tanpa ditahan. Mimpi. Bayangan. Ritual. Semua. Busari pucat. Berarti, ini benar, katanya pelan. Rina mengangguk. Dia pakai sesuatu, Bu, susuk, tapi bukan susuk biasa. Busari menelan ludah. Susuk yang harus dikasih makan. Mereka berdua langsung diam. Karena kalimat itu terlalu mengerikan. Dan makanannya, Rina melanjutkan dengan suara gemetar. Janin. Sunyi. Angin lewat pelan di luar rumah. Tapi suasana di dalam terasa berat banget. Berarti, semua yang hilang itu, Busari gak sanggup lanjut. Rina mengangguk. Iya. Untuk beberapa detik, gak ada yang ngomong. Sampai akhirnya Busari berkata pelan. Kalau gitu, kamu. Rina langsung memegang perutnya. Refleks. Aku target berikutnya, katanya lirih. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar yakin. Ini bukan lagi soal mimpi. Bukan lagi soal dugaan. Tapi sesuatu yang nyata. Dan lebih dekat dari yang dia kira. Karena saat itu juga, di dalam perutnya, sesuatu bergerak lagi. Dan kali ini, diiringi bisikan yang sama. Lebih jelas. Lebih lapar. Giliranmu? Bisikan itu seperti menancap di dalam kepala Rina, gak mau hilang walaupun dia sudah menutup telinga rapat-rapat. Nafasnya berat, tangannya masih menekan perutnya seolah itu bisa melindungi sesuatu di dalam sana. Aku target berikutnya, gumamnya lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti pengakuan. Busari di depannya cuma bisa diam. Wajahnya tegang, matanya jelas menunjukkan ketakutan yang sama. Rin, kamu jangan sendirian dulu. Nginep di rumahku aja, katanya akhirnya. Rina menggeleng pelan. Ardi pasti curiga kalau aku tiba-tiba nggak pulang. Aku harus tetap biasa aja. Tapi ini nggak biasa,
Potong Busari, suaranya mulai naik. Rina tahu itu. Dia sangat tahu. Tapi justru karena itu, dia nggak bisa kelihatan panik. Kalau sampai Bidan Ayu curiga, entah apa yang akan terjadi. Aku hati-hati Bu, janji, katanya pelan. Meskipun dalam hati, dia sendiri nggak yakin. Hari itu Rina pulang dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Setiap suara kecil bikin dia refleks menoleh. Setiap bayangan di sudut mata terasa mencurigakan. Sampai di rumah, dia langsung menutup pintu rapat-rapat. Mengunci. Mengunci lagi. Seolah itu bisa menghalangi sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak yakin bentuknya apa. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal siang hari. Biasanya suara ayam, angin, atau orang lewat masih terdengar. Tapi sekarang, sepi. Terlalu sepi. Rina duduk di kursi, tangannya nggak lepas dari perutnya. Tenang ya, kamu aman, bisiknya. Tapi bahkan dia sendiri nggak percaya dengan kata-katanya. Beberapa menit berlalu. Lalu tiba-tiba, perutnya bergerak. Kuat. Bukan sekadar tendangan kecil. Tapi seperti dorongan dari dalam. Rina langsung membeku. Gerakan itu berhenti sebentar. Lalu, bergerak lagi. Pelan. Menyapu. Dari kiri, ke kanan. Seolah-olah, ada sesuatu yang sedang meraba. Rina langsung berdiri. Gak, ini gak normal, katanya panik. Tangannya gemetar saat menyentuh perutnya. Dan saat itu juga, dia merasakan sesuatu yang bikin darahnya serasa berhenti mengalir. Ada bentuk. Dari dalam. Seperti tangan kecil. Yang menekan ke arah luar. Rina langsung menjerit kecil dan mundur. Air matanya mulai jatuh. Itu bukan bayiku, bisiknya. Karena dia tahu. Gerakan bayi itu beda. Ini, bukan itu. Malamnya, Ardi pulang seperti biasa. Rin, kamu kenapa pucat gitu? Tanyanya begitu masuk. Rina buru-buru menghapus air matanya. Enggak, cuma capek aja, jawabnya. Ardi mendekat, lalu memegang bahunya. Kamu sakit? Tanyanya lagi. Rina menggeleng. Cuma kurang tidur. Ardi menghela napas, lalu mengangguk. Ya udah, istirahat ya. Jangan terlalu dipikirin. Kalimat itu lagi. Jangan dipikirin. Seandainya semudah itu. Malam datang. Dan bersama malam, rasa takut Rina makin besar. Dia berbaring di kasur, matanya terbuka, menatap gelapnya langit-langit kamar. Dia takut tidur. Tapi tubuhnya tetap lelah. Dan akhirnya, dia terlelap. Rina terbangun tiba-tiba. Bukan karena mimpi. Tapi karena suara. Pelan. Hampir nggak terdengar. Tapi cukup jelas untuk bikin jantungnya berhenti sesaat. Tangisan. Bayi. Rina langsung duduk. Nafasnya tercekat. Dia menoleh ke samping, Ardi masih tidur. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Tangisan bayi. Lemah. Seperti kesakitan. Rina langsung turun dari kasur. Langkahnya pelan, gemetar. Suara itu datang dari dalam rumah. Bukan dari luar. Bukan dari tetangga. Tapi dari dalam. Ardi, panggilnya pelan. Gak ada respon. Suara tangisan itu makin terdengar. Rina mengikuti arah suara itu. Ke dapur. Setiap langkah terasa berat. Setiap detik terasa lebih lama. Dan saat dia sampai di ambang dapur, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Rina berdiri diam. Jantungnya berdegup kencang. Siapa? Bisiknya. Gak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, perutnya bergerak lagi. Kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Rina langsung memegangnya. Dan saat itu juga, dia mendengar sesuatu. Bukan dari luar. Bukan dari ruangan. Tapi dari dalam dirinya sendiri. Tangisan itu datang dari dalam perutnya.
Rina langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Nggak mungkin, katanya sambil menggeleng. Tapi suara itu jelas. Tangisan bayi. Dari dalam. Dan di sela-sela tangisan itu, ada bisikan. Pelan. Tapi jelas. Lapar? Rina jatuh terduduk di lantai. Air matanya nggak berhenti. Dia memeluk perutnya erat-erat. Aku nggak akan kasih kamu, katanya terbata. Tangisan itu berhenti. Sekejap. Lalu berubah. Bukan tangisan lagi. Tapi, suara tertawa kecil. Serak. Dan dingin. Rina langsung membeku. Dia tahu sekarang. Dia benar-benar tahu. Ini bukan sekadar teror. Ini bukan sekadar mimpi. Ini sesuatu yang hidup. Sesuatu yang menunggu. Dan dia adalah target berikutnya. Malam itu, Rina nggak tidur sama sekali. Dia duduk di sudut kamar, memeluk perutnya, menatap gelap. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa sendirian. Karena bahkan tubuhnya sendiri sudah bukan tempat yang aman lagi. Kalimat itu terus berputar di kepala Rina sejak semalam. Dia duduk di sudut kamar sampai pagi, nggak berani memejamkan mata. Setiap kali matanya hampir tertutup, dia takut bakal masuk ke dunia mimpi itu lagi. Atau lebih parah, sesuatu dari sana ikut keluar ke dunia nyata. Begitu matahari mulai muncul, Rina masih dalam posisi yang sama. Lelah, takut, dan putus asa. Ini nggak bisa didiemin, gumamnya pelan. Dia sadar satu hal sekarang, kalau dia cuma diam, nunggu, dan berharap semuanya berhenti sendiri, dia bakal jadi korban berikutnya. Dan mungkin, gak akan ada yang bisa nolong. Rina berdiri pelan. Keputusan itu mulai terbentuk di kepalanya. Dia harus lihat sendiri. Harus tahu dengan mata kepalanya sendiri, apa yang sebenarnya dilakukan Bidan Ayu. Malam harinya, Rina pura-pura tidur lebih awal di depan Ardi. Capek banget hari ini, katanya sambil berbaring. Ardi cuma mengangguk. Istirahat aja. Lampu dimatikan. Beberapa menit kemudian, suara napas Ardi mulai teratur. Tertidur. Rina membuka matanya pelan. Jantungnya langsung berdegup cepat. Ini gila. Dia tahu itu. Tapi dia juga tahu, ini satu-satunya cara. Pelan-pelan, dia bangun dari kasur, berusaha nggak bikin suara. Dia pakai jaket tipis, lalu keluar rumah. Udara malam terasa dingin. Tapi bukan dingin biasa. Lebih ke dingin yang familiar. Dingin yang pernah dia rasakan. Dari sentuhan itu. Langkahnya cepat, tapi hati-hati. Jalanan desa sudah sepi. Lampu-lampu rumah sebagian besar sudah mati. Hanya beberapa yang masih menyala redup. Rumah Bidan Ayu ada di ujung jalan. Dan dari kejauhan, Rina sudah bisa melihat sesuatu. Lampu di rumah itu masih menyala. Bukan lampu biasa. Cahayanya redup, kekuningan. Seperti lilin. Rina menelan ludah. Semakin dekat, suasana makin terasa aneh. Sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Dia mengendap-endap ke samping rumah, mencari celah untuk melihat ke dalam. Dan akhirnya, dia menemukan jendela kecil yang sedikit terbuka. Rina mengintip. Dan saat itu juga, darahnya seperti berhenti mengalir. Di dalam ruangan itu, Bidan Ayu duduk bersila di tengah lantai. Persis seperti yang dia lihat di mimpinya. Di sekelilingnya, puluhan lilin menyala, membentuk lingkaran. Dan di dalam lingkaran itu, ada sesuatu. Bayangan-bayangan kecil. Melayang. Bentuknya jelas. Janin. Kecil. Transparan. Tapi terlihat jelas. Mereka bergerak pelan. Seperti hidup. Rina menutup mulutnya, menahan teriak. Matanya membesar, gak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya Tuhan, bisiknya. Bidan Ayu membuka matanya perlahan. Matanya berbeda. Gelap. Dalam.
Seolah-olah bukan manusia lagi. Dia mengangkat kedua tangannya. Dan satu persatu, bayangan janin itu mulai mendekat. Seolah-olah dipanggil. Datang, suara bidan Ayu terdengar pelan, tapi berat. Satu bayangan mendekat lebih dulu. Pelan. Lalu, menyentuh tubuhnya. Dan dalam sekejap, masuk. Diserap. Tubuh bidan Ayu sedikit bergetar. Lalu wajahnya tersenyum. Lebih cerah. Lebih hidup. Rina langsung merinding hebat. Itu nyata. Semua yang dia lihat di mimpi, nyata. Ini yang dia lakukan, gumam Rina dengan suara bergetar. Satu persatu bayangan itu masuk. Diserap. Hilang. Dan setiap kali itu terjadi, wajah bidan Ayu semakin terlihat segar. Semakin muda. Seolah-olah, setiap janin itu memberi kehidupan baru untuknya. Air mata Rina jatuh. Dia menggigit bibirnya, menahan suara. Gila, ini gila. Tapi tiba-tiba, salah satu bayangan berhenti. Tidak bergerak. Seolah-olah menolak. Bidan Ayu langsung membuka mata. Tatapannya tajam. Kenapa? Suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih mengerikan. Bayangan itu bergetar. Lalu, perlahan menoleh. Ke arah jendela. Ke arah Rina. Rina langsung membeku. Jantungnya hampir berhenti. Bayangan itu seperti melihatnya. Mengetahui keberadaannya. Dan dalam hitungan detik, semua bayangan lain ikut berhenti. Lalu, pelan-pelan, menoleh ke arah yang sama. Ke arah Rina. Nafas Rina tercekat. Gak, bisiknya panik. Di dalam ruangan, bidan Ayu langsung berdiri. Kepalanya menoleh perlahan. Ke arah jendela. Langsung ke arah Rina. Senyumnya hilang. Digantikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Kamu, katanya pelan. Rina langsung mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Dia hampir jatuh saat mencoba lari. Tapi belum sempat dia pergi jauh. Pintu rumah itu terbuka dengan keras. Brak! Rina menoleh. Bidan Ayu sudah berdiri di sana. Lebih cepat dari yang seharusnya. Gak mungkin. Jaraknya tadi terlalu jauh. Tapi sekarang, dia sudah di depan. Matanya menatap langsung ke Rina. Dingin. Kosong. Dan marah. Kamu lihat ya, katanya pelan. Rina mundur lagi. Maaf, katanya panik. Tapi bidan Ayu melangkah maju. Pelan. Tapi pasti. Harusnya kamu gak ikut campur, lanjutnya. Suara itu bukan suara manusia lagi. Rina menoleh ke belakang. Jalan gelap. Sepi. Gak ada siapa-siapa. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Dan di belakangnya, langkah kaki itu semakin dekat. Aku belum selesai, kata bidan Ayu. Rina langsung berlari. Sekuat tenaga. Gak peduli arah. Gak peduli jatuh atau tidak. Yang penting, menjauh. Tapi di tengah larinya, perutnya tiba-tiba bergerak. Kuat. Sangat kuat. Rina langsung tersungkur ke tanah. Aha. Dia memegang perutnya. Rasa sakitnya luar biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar. Atau ditarik keluar. Dan di tengah rasa sakit itu, dia mendengar bisikan. Dari dalam. Sekarang, suara itu bukan cuma bisikan biasa. Itu kayak datang dari dalam tubuh Rina sendiri. Dari tempat yang paling dalam, dari sesuatu yang selama ini dia lindungi. Tapi sekarang justru terasa asing. Rina masih tergeletak di tanah, napasnya ngos-ngosan, tangannya mencengkeram perutnya yang bergerak liar. Rasa sakitnya makin jadi, kayak ada sesuatu yang lagi diperbutin dari dalam. Gak, jangan, gumamnya sambil menahan tangis. Langkah kaki terdengar makin dekat.
Pelan. Tapi pasti. Rina nggak perlu nengok. Dia tahu siapa yang datang. Kamu udah lihat semuanya? Suara bidan Ayu terdengar di belakangnya. Tenang. Terlalu tenang untuk situasi kayak gini. Rina memaksa dirinya menoleh. Dan di sana, bidan Ayu berdiri, wajahnya masih cantik seperti biasa. Tapi sekarang, kecantikannya terasa salah. Kayak topeng yang nutupin sesuatu yang busuk di dalam. Matanya menatap perut Rina. Bukan ke Rina. Ke perutnya. Dan sekarang, waktunya kamu ngerti rasanya kehilangan. Lanjutnya pelan. Rina menggeleng cepat. Enggak. Ini anak gue. Lo nggak berhak, teriaknya dengan suara pecah. Bidan Ayu cuma tersenyum tipis. Semua ibu juga bilang gitu, katanya. Awalnya. Kalimat itu bikin darah Rina makin dingin. Perutnya kembali bergetar hebat. Lebih kuat dari sebelumnya. Rina menjerit. Di antara rasa sakit itu, dia melihat sesuatu. Bayangan. Tipis. Seperti kabut, tapi bentuknya kecil. Janin. Keluar sedikit dari perutnya. Seolah-olah ditarik keluar oleh sesuatu yang gak kelihatan. Enggak. Rina teriak histeris. Dia memeluk perutnya kuat-kuat. Air matanya ngalir deras. Di saat itu juga, sesuatu berubah. Rasa sakitnya gak hilang. Tapi, ada rasa lain. Hangat. Samar. Seperti ada yang melawan dari dalam. Dan suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Jangan, biarin. Rina membeku. Itu, bisiknya. Itu suara bayi. Bukan bisikan menyeramkan kayak sebelumnya. Ini, berbeda. Lebih lemah. Tapi nyata. Dan di saat yang sama, bidan Ayu langsung berubah ekspresi. Wajahnya menegang. Apa itu? Katanya pelan, tapi nadanya mulai gak stabil. Bayangan janin yang tadi hampir keluar, tiba-tiba tertarik kembali ke dalam. Seperti ada kekuatan lain yang menahan. Rina langsung memanfaatkan momen itu. Dia menggeser tubuhnya mundur, masih sambil memegang perutnya. Gak, gue gak bakal biarin lo ambil anak gue, katanya, suaranya gemetar tapi penuh tekad. Bidan Ayu melangkah cepat. Serahin, teriaknya tiba-tiba, suaranya berubah kasar dan menyeramkan. Rina kaget. Ini pertama kalinya dia melihat bidan Ayu kehilangan kendali. Wajahnya berubah. Kulitnya seperti retak. Di balik kecantikan itu, mulai terlihat sesuatu yang lebih tua. Lebih rusak. Lebih mengerikan. Itu punya gue, teriak bidan Ayu lagi. Rina menggeleng keras. Enggak. Ini anak gue, balasnya. Dan entah dari mana, Rina menemukan kekuatan. Dia berdiri. Meski tubuhnya gemetar. Meski kakinya hampir gak kuat. Dia berdiri. Dan menatap langsung ke arah bidan Ayu. Lo udah ambil terlalu banyak, katanya pelan. Sekarang, berhenti. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Padahal malam tadi sepi. Lilin-lilin di dalam rumah bidan Ayu terlihat dari kejauhan, mulai berkedip liar. Api mereka goyang-goyang, hampir padam. Bidan Ayu menoleh ke arah rumahnya. Ekspresinya panik. Gak boleh, gumamnya. Rina ikut menoleh. Dan dari jendela rumah itu, bayangan-bayangan janin mulai keluar. Satu persatu. Melayang ke udara. Tidak lagi terkendali. Jeritan samar terdengar. Bukan jeritan manusia. Tapi, sesuatu yang lebih kecil. Lebih rapuh. Dan penuh penderitaan. Balik, teriak bidan Ayu. Dia mencoba mengangkat tangannya, memanggil mereka kembali. Tapi nggak ada yang datang. Malah, bayangan-bayangan itu mulai mengelilinginya. Dekat. Semakin dekat. Rina mundur pelan. Gak percaya dengan apa yang dia lihat. Ini mereka, bisiknya. Bidan Ayu mulai panik. Pergi. Kalian harusnya milik gue,
teriaknya. Tapi bayangan-bayangan itu gak nurut lagi. Mereka mendekat. Lalu, satu menyentuh tubuh bidan Ayu. Dan kali ini, bukan dia yang menyerap. Tapi sebaliknya, bidan Ayu menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. Kulitnya mulai menghitam di beberapa bagian. Seperti sesuatu diambil paksa dari dalam dirinya. Teriaknya. Rina langsung menutup mulutnya. Ngeri. Ini balasan. Satu persatu bayangan itu menempel. Menyerap sesuatu dari bidan Ayu. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya berubah. Cepat. Keriput. Pucat. Matanya cekung. Rambutnya kusut. Dalam sekejap, kecantikan itu hilang. Yang tersisa cuma sosok tua, rapuh, dan penuh penderitaan. Bidan Ayu jatuh ke tanah. Tangannya gemetar. Matanya menatap kosong ke depan. Anak, gue, bisiknya pelan. Lalu, diam. Sunyi. Semua bayangan itu menghilang. Udara kembali tenang. Seolah-olah semuanya selesai. Rina berdiri di sana. Masih gemetar. Masih nggak percaya. Pelan-pelan, dia menyentuh perutnya. Kali ini, tenang. Nggak ada gerakan aneh. Nggak ada rasa sakit. Hanya hangat. Air mata Rina jatuh lagi. Udah, ya, bisiknya pelan. Beberapa hari kemudian, desa kembali ramai. Tapi bukan karena kabar baik. Rumah bidan Ayu ditutup. Katanya, dia meninggal mendadak. Gak ada yang tahu pasti penyebabnya. Sebagian orang percaya, itu penyakit. Sebagian lagi, memilih diam. Seolah-olah gak mau membahasnya. Rina juga gak banyak cerita. Dia cuma bilang, dia berhenti periksa ke sana. Dan memilih pindah ke bidan lain di desa sebelah. Ardi gak banyak tanya. Mungkin dia juga ngerasa, ada sesuatu yang gak beres. Hari-hari mulai kembali normal. Perut Rina makin besar. Dan sejauh ini, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi, ada satu hal yang Rina simpan sendiri. Sesuatu yang dia gak pernah ceritakan ke siapapun. Suatu malam, saat dia lagi sendirian di kamar, dia bangun karena merasa perutnya bergerak. Bukan gerakan biasa. Lebih teratur. Seperti sentuhan. Rina membuka mata. Pelan. Dan saat itu juga, dia melihat bayangan. Di samping tempat tidur. Sosok perempuan. Rambut panjang. Wajahnya samar. Tapi, senyumnya familiar. Rina membeku. Gak bisa bergerak. Gak bisa teriak. Sosok itu perlahan mendekat. Tangannya terangkat. Lalu, menyentuh perut Rina. Dingin. Sangat dingin. Persis seperti dulu. Air mata Rina langsung jatuh. Gak, bisiknya lemah. Sosok itu menunduk. Seolah-olah mendengarkan sesuatu dari dalam. Lalu dia tersenyum. Lebih lebar. Sekarang, katanya pelan. Gantian. Dan saat itu juga, perut Rina bergerak. Kuat. Sangat kuat. Dan dari dalam sana, terdengar dua suara. Bukan satu. Satu, suara bayinya. Dan satu lagi, suara lain, yang bukan miliknya.